Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di waktu yang utama ini. Berkumpul keutamaan yang luar biasa jamaah sekalian. Kita berada di tempat terbaik di atas permukaan bumi ini, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kita juga berada di hari yang mulia, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih baik terbitnya matahari kecuali di hari Jumat. Apalagi di subuh hari seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh harinya. Mudah-mudahan keberkahan ini senantiasa bersama kita jamaah sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan terakhir kita sudah menjelaskan tentang awal turunnya wahyu, sekaligus menunjukkan diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berusia di sekitaran 40 tahun, beliau sudah mulai menarik diri dari pergaulan sosial. Beliau lebih senang bertafakur di Jabal Nur, di Goa Hira. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan keadaan kaumnya, juga memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian datang malaikat Jibril yang mengatakan Iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'ana biqari'in. Saya ini tidak mampu untuk membaca. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan jawaban yang sama, ma'ana biqari'in. Sampai kemudian Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yang saking beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut sampai kemudian beliau menggigil, gemetaran kembali ke rumahnya menemui istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir dengan dirinya karena ini kali pertama beliau menerima wahyu, ketemu dengan malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma li hadza laqad khasyitu ala nafsi. Ada apa dengan saya ini? Saya khawatir dengan diriku sendiri. Lalu Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada suaminya, engkau tidak akan disia-siakan. Engkau orang yang terkenal senantiasa menjalin silaturahmi. Engkau senantiasa menolong orang lain, senantiasa berada pada pihak yang benar, maka orang sepertimu ini tidak akan disia-siakan. Lalu Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian membawa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang penganut agama Nasrani, seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal. Ia menceritakan tentang pengalaman spiritualnya, bahwa di Goa Hira ia didatangi oleh makhluk dengan menyampaikan ini dan itu dan kejadian ini dan itu. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, yang mendatangimu itu adalah seperti yang mendatangi Musa alaihi salam. Ia adalah namus, ia adalah malaikat Jibril. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, duhai, sekiranya saya masih muda, masih kuat, masih memiliki umur, maka saya akan ikut menjadi penolongmu tatkala kaummu mengusirmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Lalu kata Waraqah bin Naufal, tidaklah ada yang mendapatkan seperti apa yang engkau dapatkan itu,
kecuali ia akan diintimidasi oleh kaumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, kemudian memulai dakwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwanya kepada kerabat terdekatnya, kepada sahabat terdekatnya. Yang paling pertama jamaah sekalian masuk Islam tentu saja adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau sendiri yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, disusul oleh sepupu beliau yang tinggal bersama beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk balas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun, ia dirawat dan dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkeluarga, hidup beliau sudah tetap, maka beliau mengambil sepupunya ini sebagai bentuk balas jasa kepada pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti punya anak, ia pun nikahkan dengan sepupunya ini. Ia nikahkan dengan Ali, dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu taala anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dengan beliau jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, saya akan memberikan esok hari bendera kaum muslimin, yang menerimanya adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Malam harinya jamaah sekalian, tidak ada sahabat yang bisa tidur. Semuanya berharap bahwa mereka lah yang mendapatkan bendera itu keesokan harinya. Bahkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah bercita-cita mendapatkan jabatan kecuali pada hari itu, karena garansinya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencintai kita, maka apalagi yang kita cari. Umar ibn Khattab mengatakan, saya tidak pernah bercita-cita mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu kecuali pada hari itu. Setelah sholat subuh jamaah sekalian seperti kita saat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerumuni oleh sahabatnya. Sahabatnya berharap bahwa ialah yang ditunjuk untuk mendapatkan bendera itu. Tetapi Rasulullah justru mencari seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aina Ali? Mana Ali? Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, ia tidak bersama dengan kita. Ia lagi di kemah, lagi sakit mata. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jemput ia, panggil ia, bawa ke sini. Ali ibn Abi Thalib kemudian menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan mata beliau. Rasulullah menggunakan ludahnya, kemudian sembuh sahabat yang mulia ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera ini kepada sepupu sekaligus menantu beliau, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ia di antara orang yang awal-awal masuk Islam. Yang ketiga jamaah sekalian, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah merupakan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammadin. Zaid putranya Muhammad. Akan tetapi turun larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menasabkan, tidak menisbatkan seseorang kecuali kepada ayah biologisnya. Maka Zaid bin Harithah tetap dipanggil dengan nama aslinya. Tapi jamaah sekalian, ini menunjukkan betapa dekat ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu yang nanti menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif, jalan kaki jamaah sekalian dari kota Mekah ke kota Taif 100 km kurang lebih, 200 km
pergi dan pulangnya. Beliau satu-satunya sahabat Rasulullah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar batu, maka beliau menggunakan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak ia wafat pada peristiwa perang Mu'tah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuknya sebagai panglima perang. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang keempat yang menjadi pemeluk agama Islam ini yang awal-awal adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kanak-kanak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada orang yang saya ajak masuk Islam untuk menerima akidah ini kecuali masih ada tanda tanya dalam hatinya, kecuali masih berpikir-pikir, kecuali ia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya tawarkan ia Islam, saya sampaikan kepadanya tentang tauhid, maka ia tidak pernah bertanya-tanya, tidak pernah mikir, tidak pernah taraddud jamaah sekalian. Ia menerima ajakan sahabatnya ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bukan seorang muslim yang pasif. Justru tokoh-tokoh Islam yang kenamaan banyak masuk Islam di tangannya jamaah sekalian. Utsman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Zubair ibnul Awwam masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tolha bin Ubaidillah juga masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal jamaah sekalian, ini merupakan tokoh-tokoh kenamaan dalam sejarah umat ini. Bahkan ada di antara mereka sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi justru masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ia merupakan sepupu Rasulullah, putra dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofia bintu Abdul Muttalib, tetapi ternyata masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan yang merupakan khalifah yang keempat, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya juga ternyata masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling banyak sedekahnya, sahabat yang senantiasa berinfak, yang begitu banyak kontribusinya terhadap sejarah umat ini, ternyata justru masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Setiap kali Utsman beramal, maka setiap itu juga Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahalanya jamaah sekalian. Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya juga. Ya, karena Abu Bakar ini jamaah sekalian memang orang kaya raya. Makanya circle-nya juga para pebisnis sukses seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan yang lainnya. Mereka ini orang yang kaya raya. Iya. Yang kayanya tidak setengah-setengah jamaah sekalian. Ya, seperti Utsman bin Affan yang pada waktu perang Tabuk, ya, di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberangkatkan sahabatnya, tetapi ternyata kaum muslimin lagi krisis. Datang Utsman bin Affan dengan 1000 dinar yang ia miliki, 1000 keping uang emas jamaah sekalian. Yang satu keping, satu dinarnya itu adalah 4,25 gram emas. Ia serahkan 1000 dinar itu dengan puluhan ekor untanya dan puluhan ekor kudanya untuk dipakai oleh kaum muslimin. Ia wakafkan, ia serahkan semua jamaah sekalian. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri heran, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa rasulah, saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Ini tentu saja ya, tidak dianjurkan untuk diikuti jamaah sekalian. Ya, karena keimanannya
Abu Bakar sudah sampai di level yang seperti itu. Ya, kalau kita tentu saja belum, masih sangat jauh. Jangan sampai kita mewakafkan seluruh harta kita, kita juga mengeluh pahala tidak dapat, harta pun sudah habis. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu nanti ini yang memerdekakan Bilal. Tatkala Bilal disiksa, diintimidasi, maka Abu Bakar Siddiq membelinya. Tuannya pun sengaja mengangkat harganya tinggi-tinggi. Lalu Abu Bakar Siddiq tetap membelinya. Tuannya mengatakan, sekiranya engkau tawar maka saya akan kurangi. Saya pun sudah tidak butuh dengan orang ini. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, sekiranya pun engkau naikkan lagi harganya maka saya tetap akan beli. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa. Neraka itu akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa. Ahli tafsir kita mengatakan ia adalah Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu selain orang yang kaya raya, ia merupakan orang yang paling wara', orang yang paling berhati-hati. Ia tidak ingin sekalipun ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Pernah suatu waktu jamaah sekalian, beliau dalam keadaan lapar. Tiba-tiba pekerjanya, pembantunya datang bawa makanan. Karena dalam keadaan lapar dan sudah diberikan makanan, maka Abu Bakar pun kemudian memakannya jamaah sekalian. Nanti setelah ia telan baru teringat bertanya, ini makanan dari mana? Ya, pembantunya ini mengatakan, dulu di masa jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun palsu. Nantilah ini baru-baru orangnya memberikan upah pada saya dalam bentuk makanan ini. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian memasukkan tangannya ke tenggorokannya untuk memaksa makanan itu keluar. Tidak bisa keluar. Dalam satu riwayat jamaah sekalian, orang-orang menasihati bahwa makanan yang seperti itu nanti keluar kalau banyak minum. Maka Abu Bakar Siddiq memaksa dirinya banyak minum supaya makanan itu keluar, ia muntahkan jamaah sekalian. Lalu orang-orang bertanya, wahai Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa sampai segitunya? Kenapa gara-gara satu suap makanan sampai engkau menyiksa dirimu seperti itu? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, sekiranya makanan ini tidak keluar kecuali ia keluar bersama dengan nyawaku, maka saya akan tetap mengeluarkannya. Saking tidak inginnya jamaah sekalian ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Ini sebagai bentuk wira' beliau, sebagai bentuk wara'nya beliau, kehati-hatian beliau radhiyallahu taala anhu. Ini yang patut kita teladani jamaah sekalian. Bagaimana kita menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana kita menjaga nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Karena permasalahan harta ini jamaah sekalian, tidaklah kaki kita akan melangkah nanti di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala kecuali ia sudah melewati dua verifikasi. Yang paling pertama jamaah sekalian, dari mana harta tersebut? Harus dari sumber yang halal. Yang kedua, dihabiskan kemana harta tersebut? Harta tersebut harus dibelanjakan pada jalan yang baik juga, pada jalan yang halal. Ini mutlak akan dilewati oleh orang yang memiliki harta, sedikit maupun banyaknya. Pasti akan mendapatkan dua screening ini. Dari mana ia mendapatkan harta tersebut dan kemana harta tersebut dibelanjakan, dihabiskan. Sumbernya harus baik. Pada saat membelanjakan dan menghabiskannya pun harus dengan keadaan yang baik pula jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Ya, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya inilah yang digunakan sebagai markas, sebagai pusat kegiatan kaum muslimin saat itu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya, terutama sahabat Rasulullah itu belum berani menampilkan Islam di Masjidil Haram. Setiap kali mereka tampil dengan akidah, dengan tampilan ibadah yang berbeda, maka mereka akan mendapatkan intimidasi.
Maka mereka memilih rumah seorang sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Di sana mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajari perkara agama ini, diajari tentang Al-Quran. Ya, makanya ya, di Muhammadiyah ada istilah pengkaderannya itu Baitul Arqam. Nah, itu mungkin terinspirasi dari rumah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id ibnu Zaid al-Adawi. Nah, ini juga masuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa imra'atuhu Fatimah bintul Khattab, dan istrinya yang bernama Fatimah bintul Khattab, adik dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ya, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan non Quraisy adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang penggembala kambing, seorang yang miskin. Abdullah bin Mas'ud non Quraisy, ya, di antara yang awal-awal masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Jahsh, Bilal bin Rabah, ya, Bilal juga di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal-awal masuk Islam. Dan Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, orang Romawi. Ya, Suhaib ini juga di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal-awal masuk Islam. Kemudian Ammar ibnu Yasir, ini juga sahabat non Quraisy yang awal-awal masuk Islam. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan yang demikian berat dari orang-orang Quraisy. Kalau sahabat Rasulullah itu orang kaya raya seperti Abu Bakar, Uthman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang lain yang mapan hidupnya, maka cenderung sumber bisnis dan pendapatan mereka diganggu. Tapi kalau orang lemah seperti Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir bersama dengan kedua orang tuanya, Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, dan sahabat Rasulullah yang lain, terutama dari kalangan negro seperti Bilal bin Rabah, itu mendapatkan intimidasi yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yasir bersama dengan istrinya Sumayyah, ia diikat kemudian dipaksa untuk keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bertahan jamaah sekalian, akhirnya ia dibunuh di depan mata suami dan anaknya. Suaminya pun juga diperlakukan yang sama. Ia dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Akan tetapi suaminya tetap istiqomah. Ia pun dibunuh di depan mata anaknya. Suami istri ini dibunuh di depan mata anaknya jamaah sekalian, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun dipaksa, disiksa seperti kedua orang tuanya. Sampai akhirnya saking beratnya siksaan itu, keluar perkataan kekufuran, tetapi di dalam hatinya tetap berpegang dengan keimanan. Itu kemudian dimaklumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darinya lahir kaidah di dalam agama kita, ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Kondisi darurat bisa membolehkan apa-apa yang asalnya sebenarnya tidak boleh. Tetapi kaidah ini diikat oleh kaidah yang lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu dibatasi sesuai dengan kondisi daruratnya saja. Kadang kita mungkin berada dalam kondisi yang darurat jamaah sekalian, yang mengancam jiwa kita, mengancam nyawa kita, yang mau tidak mau mungkin kita harus melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita biasa mencontohkan di buku-buku fikih, orang misalnya dalam kondisi tidak ada yang bisa dimakan kecuali makanan yang haram, daging babi misalnya, tidak ada lagi yang lain sama sekali. Yang kalau tidak makan kemungkinan besar ia akan meninggal. Maka boleh ia makan itu, tetapi sebatas untuk mempertahankan hidup. Bukan ya tak kala boleh langsung kemudian ia makan banyak 2 piring. Ini tidak benar ini. Ya makanya tuqaddar biqadariha. Sebatas ia sudah bisa bertahan hidup, bisa mencari yang halal, maka sudah cukup.
Iya, ndak ada minuman misalnya dalam kondisi haus, lalu yang ada misalnya khamr. Iya, ia boleh minum itu jamaah sekalian sebatas untuk mempertahankan hidup. Ya, bukan tak kala boleh lalu kemudian tak kala minum 2 botol. Waliyadzubillah. Ini namanya keluar dari kaidah tersebut. Tuqaddar biqadariha. Ya dibatasi sesuai dengan batasan kedaratannya saja. Sama dengan sahabat ini jamaah sekalian. Karena nyawanya ya sudah demikian terancam, ia demikian tersiksa, apalagi ia melihat 2 orang tuanya disiksa di depan matanya jamaah sekalian, maka terucap perkataan kufur tersebut, tetapi ia tetap menyimpan keimanan di dalam hatinya. Dengan kondisi yang berat ini Rasulullah tidak pernah memerintahkan mereka melawan. Rasulullah hanya mengatakan sobran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin masih sangat kecil jamaah sekalian. Mereka masih awal-awal. Ya, mereka masih sedikit sekali. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk berdakwah terang-terangan. Kalau dahulunya selama kurang lebih 3 tahun beliau sembunyi-sembunyi, hanya circle-nya saja, baik keluarga terdekatnya, istrinya, anak angkatnya, sepupunya, maupun sahabat terdekatnya seperti Abu Bakar dan yang lainnya, sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terang-terangan mengajak orang Mekah masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga dan orang-orang terdekatmu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan semua kerabatnya. Mengumpulkan seluruh paman-pamannya dan sepupu-sepupunya. Karena yang paling pertama yang harus mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita. Makanya yang paling awal diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan dakwah secara terang-terangan adalah keluarga. Allah berfirman, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan. Selamatkan keluarga-keluargamu, kerabatmu. Ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian, bahwa keluarga ini merupakan prioritas utama dari sekian banyak manusia yang mendapatkan kebaikan dari kita. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling baik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan sayalah yang paling baik menyikapi keluarga saya, bermuamalah dengan keluarga saya. Itulah tolak ukur kebaikan kita jamaah sekalian. Kalau kita mau melihat apakah kita ini orang baik-baik atau setengah baik, maka lihat bagaimana kita dengan keluarga. Kalau di majelis taklim, di masjid, di kantor, ya cenderung kita menampilkan sisi-sisi terbaik kita. Ada nama baik yang kita jaga, ada wibawa yang kita lindungi dan seterusnya jamaah sekalian. Tapi dengan keluarga itulah aslinya kita. Malasnya kita mungkin, tukang marahnya kita mungkin. Itu semua diketahui oleh keluarga kita. Makanya kata Rasulullah, tolak ukur seseorang betul-betul baik atau tidak, bukan sama teman kantor, bukan dengan teman majelis taklim, bukan dengan teman ngopi, tetapi yang paling baik dengan keluarganya. Makanya jamaah sekalian, tidak apa-apa kita tanya istri kita atau anak-anak kita, sebenarnya bapak ini bagaimana di mata kalian? Itu cenderung ya nilainya itu valid jamaah sekalian. Itulah kita sejatinya. Makanya ini yang digunakan oleh Umar ibn Khattab kalau ingin mengangkat pejabat. Umar ibn Khattab justru hanya melihat bagaimana ia dengan keluarganya. Ia pernah akan mengangkat seorang gubernur. Ia berkirim surat kepada satu suku di Arab namanya Bani Aslam. Utus orang terbaik kalian, saya angkat jadi gubernur. Diutuslah, dicari-cari, oh kayaknya orang ini cocok nih jadi gubernur.
Berangkat ia ke Madinah, di tengah jalan ia berpikir kira-kira Umar itu gimana wibawanya. Karena Umar inilah yang menaklukkan dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Sampai orang heran yang belum pernah ketemu dengan Umar itu penasaran gimana wibawanya Umar itu. Sampai-sampai menaklukkan dua negara adidaya. Berangkat orang ini akan diangkat menjadi pejabat. Tapi pas sampai di kota Madinah, ia melihat Umar Ibnul Khattab lagi main dengan anaknya yang masih kecil. Bermain-main, bercanda, ia cium anaknya, ia bercanda dengan anaknya. Sampai kemudian orang ini heran. Ya Amirul Mukminin taf'alu hadza, wahai Amirul Mukminin, engkau ternyata masih sempat melakukan yang seperti ini. Masih bermain dengan anak kecil, menciumnya, bercanda dengannya. Lalu Umar justru heran. Apa yang aneh? Apakah engkau tidak punya anak? Kata orang ini, jamaah sekalian, saya juga punya anak kecil. Tapi tidak sempat saya bermain seperti ini. Tidak sempat saya menciumnya dan seterusnya. Kata Umar Ibnul Khattab, kembali ke kampungmu. Orang sepertimu ini tidak cocok jadi pejabat. Kalau anakmu saja tidak mendapatkan perhatian yang cukup, yang nesa-nesa ada hubungan darah denganmu, maka bagaimana nanti dengan rakyat yang tidak ada hubungan darah denganmu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan sayalah yang paling baik kepada keluarga saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, meskipun dengan kesibukan yang beliau miliki, beliau memberikan waktu khusus kepada istri-istrinya. Karena Rasulullah punya istri lebih dari satu orang. Ya, waktu khusus Rasulullah itu setelah sholat subuh. Ya, setelah beliau sholat isyraq, tatkala matahari sudah terbit, baru beliau mendatangi istrinya. Kadangkala beliau tanya sarapan, hal indaki syai', apa ada yang bisa dikonsumsi, dijadikan sarapan. Kadangkala istri beliau mengatakan, tidak ada sama sekali ya Rasulullah. Sudah habis, tidak tersisa apa lagi. Ya, lalu Rasulullah hanya menjawab dengan sederhana, idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa saja. Ya. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Ya kadangkala kita ada semua makanan di hadapan meja, cuma karena kurang cobek-cobeknya, ya, kurang sambelnya. Nah, kita marah-marah, jamaah sekalian. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang tidak ada sama sekali, jamaah sekalian. Tetapi beliau hanya menjawab dan mengatakan dengan sederhana sekali, idzan inni shaim. Kalau begitu saya berpuasa saja. Seorang penulis dari Arab, seorang wanita, menulis suatu buku yang berjudul An-Nisa'u fi Baitin Nubuwah. Wanita-wanita yang ada di rumah kenabian. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpoligami, punya istri lebih dari satu orang, tetapi tidak ada satupun dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah minta cerai, yang pernah membangkang kepada suaminya. Kenapa, jamaah sekalian? Kata penulis ini, karena betul-betul yang mendapatkan laki-laki yang paripurna dalam rumah tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukan yang beliau miliki, beliau memberikan perhatian kepada keluarganya, termasuk untuk urusan dakwah ini. Karena ini juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka yang paling pertama dikumpulkan oleh Rasulullah mengumpulkan paman-pamannya dan sepupu-sepupunya. Terkumpul 40 orang paman dan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Lahab, itu langsung sabotase, jamaah sekalian. Ia sudah melihat gelagat kemanakannya ini mencurigakan. Dia mengusung keyakinan dan kepercayaan yang berbeda, gerak-geriknya mencurigakan, maka ia langsung mengatakan,
Ya, yabna akhi, wahai anakku, wahai kemanakanku, jangan datang dengan yang aneh-aneh. Cukup ikuti apa yang dilakukan, apa yang diyakini oleh nenek moyang kita. Itu sudah cukup, kata Abu Lahab. Belum sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara, tiba-tiba Abu Lahab langsung ambil alih. Wahai anak saudaraku, ndak usah aneh-aneh. Cukup ikuti apa yang diyakini nenek moyang kita. Jangan datang dengan hal-hal yang baru. Majelis ini bubar jamaah sekalian. Ndak sempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara. Kembali kali yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga kerabatnya. Di situ langsung Rasulullah bicara. Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala, saya memujinya dan meminta tolong kepadanya. Wa u'minu bih, dan saya beriman kepadanya. Wa atawakkalu alaih, dan saya bertawakal kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Ia, tidak ada sekutu baginya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ra'idah la yukdzibu ahlahu. Sesungguhnya seorang yang benar itu tidak akan mendustakan keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada zat yang berhak disembah selainnya. Inni rasulullahi ilaikum khassa wa ilan nasi amma. Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan kepada seluruh manusia. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la tamutunna kama tanamun. Kalian semua akan meninggal sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastaiqidun. Kalian pun semua akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangkit dari tidur. Wala tuhasibanna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab, kalian akan diperhitungkan amal-amal kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahal janna abada awin nari abada. Ujung perjalanan ini, kata Rasulullah, hanya dua saja. Apakah itu surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya. Ini dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan kepada keluarganya, bahwa saya utusan Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kalian. Maka langsung terbelah keluarga Rasulullah. Paman dan sepupunya terbelah menjadi 3 kelompok. Ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ali, Ja'far, nanti disusul Hamzah, dan terakhir nanti Abbas. Ini paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima ajakan dan dakwah kemanakannya, sekaligus menjadi pembela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah ibnul Harith, itu sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap dengan agama nenek moyangnya, tetapi karena ikatan keluarga maka ia tetap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Talib, karena ia memang yang membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia memilih tetap dengan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangnya, tetapi ia tetap membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ikatan keluarga. Ada kelompok yang lain jamaah sekalian, ia tidak menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi yang terdepan menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi musuh utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan orang lain jamaah sekalian, tetapi paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu jamaah sekalian, menyampaikan tentang dakwah tauhid, maka Abu Lahab
langsung mengatakan, hadhihi wallahi as-saw'ah. Demi Allah ini aib besar dalam keluarga kita. Khudhu ala yadaihi qabla an ya'khudhu ghairakum. Tangkap memang sebelum orang lain yang menghukumnya. Hukum memang sebelum orang lain yang menghukumnya, kata Abu Lahab. Lebih baik kita yang menghukum sendiri keluarga kita daripada orang lain yang menghukumnya. Tetapi Abu Thalib mengatakan, selama saya masih hidup, ma ahabba ilaina muawanatak. Melindungi dan menolong Muhammad adalah sesuatu yang paling saya cintai. Wa akbalna linasihatik, dan menerima nasihatnya. Wa asyadu tasdikan li hadithik, dan senantiasa membenarkan perkataannya, kata Abu Thalib. Wa haula'i banu abika mujtami'un. Wahai Muhammad, ini semua kerabatmu sudah berkumpul. Wa ana ahaduhum, dan saya hanya salah seorang dari mereka. Ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib, kecuali saya ini adalah orang yang senantiasa melakukan apa yang engkau cintai. Famdi lima umirta bi, kata Abu Thalib. Jalan, tetap lanjut dengan apa yang engkau ikuti. Fa wallahi la azalu, demi Allah saya senantiasa akan menolongmu, kata Abu Thalib. Akan tetapi saya tidak bisa meninggalkan agama Abdul Muttalib. Ini sudah terbelah jamaah sekalian keluarga Rasulullah. Ada Abu Thalib yang pasang badan, yang mengatakan saya tetap akan menolongmu, sementara paman Rasulullah yang lainnya itu Abu Lahab terang-terangan memberikan penentangan kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai dengan keluarganya yang 40 orang ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Sofa di dekat Jabal Abi Kubais. Ya, bapak-bapak yang pernah umroh, ya, di Bukit Sofa tentu saja tahu Jabal Abi Kubais sekarang menjadi tempat istana raja di dekat Ajyad. Ya, di awal Ajyad itu depan WC 3, ya, depan Tower Zamzam itu, disitulah dahulu banyak momentum-momentum bersejarah. Rasulullah pernah naik ke atas bukit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, ya sobaha, semua orang-orang berkumpul, karena yang mengumpulkan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak pernah didapati berdusta, orang yang tidak pernah didapati aibnya jamaah sekalian. Maka semua orang Mekah berkumpul. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau saya kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kita? Semua orang Mekah sepakat bahwa kami akan percaya kepadamu. Ma jarabna minka kadziban, kami tidak pernah mendapatkan satupun perkataan dusta darimu. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang saya sampaikan lebih dahsyat dari serangan musuh. Apa yang saya sampaikan adalah adab yang pedih kalau kalian tidak mengucapkan satu kalimat ini, kalau kalian tidak mengimani hal ini. Semua orang penasaran jamaah sekalian, karena orang ini tidak pernah berdusta. Orang ini adalah orang yang paling terpercaya di kota Mekah saat itu jamaah sekalian. Lalu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka pamannya tadi Abu Lahab yang paling awal menentang dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk tujuan ini engkau mengumpulkan kami? Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Justru kecelakaanlah bagi kedua tangan Abu Lahab. Ya. Saat itu beralih kondisinya jamaah sekalian, berubah kondisinya. Rasulullah dahulu yang paling dicintai di satu kota Mekah. Setiap ada permasalahan maka keputusannya Rasulullah yang ditunggu. Tidak ada yang tidak suka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saat beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sampaikan ajaran tauhid, beliau sampaikan agama ini, maka berbalik jamaah sekalian. Beliau menjadi orang yang paling dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, oleh kerabat beliau sendiri. Karena orang-orang Quraisy ini sejatinya
kerabat Rasulullah sendiri. Mereka satu nenek moyang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi dakwanya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Minimal dengan kita mempelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita mendengar nama beliau, kita mengirimkan salawat dan taslim kepada beliau. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilu, orang yang kikir itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang mendengar namaku disebut tetapi tidak tergerak hatinya untuk mengirimkan salawat dan taslim kepadaku. Maka setiap kita mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian, apalagi di hari Jumat ini, waktu yang afdolnya kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salawat kita diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah umat musifulan yang paling banyak salawatnya hari ini. Dan mudah-mudahan dengan salawat kita dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kumpulkan kita kelak bersama dengan beliau. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab. Orang itu kelak di hari akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Mudah-mudahan dengan modal cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi modal kita untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya inginkan adalah bahwasannya tadi dia mau sosialisasi terhadap masalah agama Islam itu tauhid kepada keluarganya. Ya. Sebagai tujuan. Ya. Percaya dan juga tidak. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan keluarga Rasul kemudian hari yang tidak percaya atau mengimani Rasul sebagai Rasul, sedangkan dia di hari kemudian nanti. Ya. Bukankah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sahabat dan keluarga Rasul itu dijamin masuk surga? Nah, bagaimana dengan perjanjian dengan kami tersebut? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana dengan keluarga dan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beriman? Ya, kondisinya sama saja dengan orang-orang lain yang tidak beriman. Ya, yang mendapatkan jaminan surga adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang beriman. Sama dengan kasus waktu meninggalnya nanti Abu Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mendakwahi, tetap mengajak masuk Islam saat beliau sudah sekarat, sakit keras. Tetapi di waktu yang sama ada juga Abu Jahal di sampingnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya amikul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja yang dengannya kalimat itu saya gunakan untuk menolongmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di waktu yang sama selalu ditangkis sama Abu Jahal. Ya Aba Thalib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega meninggalkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Kembali Rasulullah mengajak, ya ammi kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat ini saja yang dengannya saya pakai nanti untuk menolongmu di hadapan Allah. Tetapi ditangkis lagi sama Abu Jahal. Ya Aba Thalib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tega meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya ia tidak sempat bersyahadat sampai kemudian ia wafat. Datang Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang nanti masuk Islam dan mengatakan, bagaimana itu dengan pamanmu? Dia itu banyak berkorban untukmu, dia banyak menolongmu, meskipun dia tidak masuk Islam. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berada di neraka yang paling ringan siksanya. Dan kata Rasulullah, neraka yang paling ringan siksanya adalah mereka-mereka yang memakai trompa dari neraka, yang kalau ia pakai saking panasnya otaknya mendidih. Itulah siksa neraka yang paling ringan yang didapatkan oleh paman Rasulullah, Abu Thalib. Nah, ini pentingnya keimanan jamaah sekalian. Ya, ini tiket kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita menjaga tauhid dan betapa berharganya nikmat hidayah ini.
Ada orang yang hidup bersama dengan Rasulullah, bahkan membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sedih sekali jamaah sekalian, pamannya tidak masuk Islam. Bayangkan Abu Thalib, ia membesarkan anak yatim, dan anak yatim yang ia besarkan bukan sembarang anak yatim jamaah sekalian, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang baik apa? Rasulullah bersedih, tetapi turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai. Itu murni merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah beri hidayah. Wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan mereka, Allah jualah yang memilih siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Makanya nikmat hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar jamaah sekalian. Ada kerabatnya Rasulullah, ada orang yang mungkin setiap hari ketemu dengan Rasulullah, tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita ini, kampung kita jauh sekali dari kampungnya Rasulullah. Masa kita juga terpaut hampir 1500 tahun. Hidung kita beda dengan hidungnya Rasulullah. Tidak ada hubungan keluarga. Tetapi Allah pilih kita jamaah sekalian. Maka kita jaga keimanan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu Pak. Statusnya sama saja dengan non muslim yang lain. Cuma orang-orang yang pernah menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada neraka yang paling ringan siksanya. Meskipun ringan tapi ngeri juga. Ya, makanya jangan ada cita-cita, tidak apa-apa transit dulu di neraka. Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Dikira kapan itu neraka seperti launch itu yang transit di bandara, tunggu pesawat. Ini neraka paling ringan saja jamaah sekalian, sampai mendidih otak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semua bebas tes masuk surga. Amin ya Rabb. Iya. Jadi pertanyaan saya sedikit. Iya. Berkaitan dengan kisah-kisah Rasulullah. Iya. Kebiasaan kita di kampung, termasuk di kampung saya, jadi sama dengan yang Ustaz sampaikan. Iya. Kita mau masuk rumah, baca bersandi. Iya. Mau akikah bersandi. Iya. Mau paci bersandi. Iya. Semua kebaikan dimulai dengan bersandi, yaitu membaca kisah-kisah Rasulullah versi bersandi. Iya. Nah, apakah memang dengan mendengarkan atau membacakan kisah-kisah Rasulullah itu bisa mendatangkan rezeki seperti pemahaman pada umumnya ya, melancarkan rezeki, memudahkan urusan. Itu pertama. Yang kedua, persoalannya kita di kampung ini pembacaan bersandinya itu pasti Arab. Dan majelisnya juga tidak ngerti apa yang diucapkan oleh pembaca bersandi. Yang ngerti kalau selesai kita makan. Nah, apakah kita mendapatkan berkah dari pembacaan bersandi seperti itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersandi, sebagaimana yang Bapak katakan tadi, isinya adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya juga ada puji-pujian, madah istilahnya, puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu saja, kalau orang banyak menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis ia akan banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahannya itu dengan banyaknya mengucapkan salawat. Yang sebenarnya efektifnya seharusnya ia membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami. Ini masalah kita, orang tua kita di kampung. Bersanji itu seperti orang baca Quran. Seperti wirid-wirid, dia tidak tahu apa artinya. Padahal seharusnya keberkahannya itu didapat dari pemahaman kita. Setiap mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan salawat dan taslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan bersanji itu menjadi sesuatu yang harus. Padahal ada sebenarnya sunnah-sunnah yang lain. Membaca misalnya surah Al-Baqarah pada saat baru pindah rumah, atau bacaan-bacaan doa-doa yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih afdol karena dalilnya jelas. Sebenarnya bersanji ini sekiranya bisa dipahami maknanya, tidak ada juga pemaknaan-pemaknaan yang maksudnya berlebih-lebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian beberapa lafaz madah itu sebagian dipermasalahkan oleh ulama kita karena berlebih-lebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setiap kali beliau berdakwah selalu beliau mengatakan ana Abdullahi wa Rasuluh. Saya hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan kalian, sama-sama hamba Allah wa Rasuluh. Cuma saya beda, saya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya poinnya di salawatnya itu yang perlu diperbanyak, dan poinnya bagaimana teredukasi umat sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di beberapa tempat itu sudah diterjemahkan ke bahasa Bugis. Ya, cuma karena bahasanya terlalu cepat lagi, mau cepat selesai, tidak didapat lagi poinnya. Iya. Mending panggil orang ceramah, jelaskan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau poin-poin penting apa yang mau dipelajari. Ini sebenarnya budaya yang bagus, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasul. Sisa bagaimana efektivitasnya. Ya, jangan sampai ritus ini berjalan begitu saja, ya sampai kemudian tidak ada yang sampai ke umat. Ya. Sekian hari bersanji, tetapi dia tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah, dia tidak kenal perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diedukasi sebenarnya umat bagaimana memperbanyak salawat dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bacaan-bacaan, maka lebih afdol tentu saja membaca bacaan-bacaan yang memang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Doa masuk rumah, doa pindah rumah baru, doa pengantin baru, ya, dan seterusnya. Semuanya kan sudah ada. Ya, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang biasa minta sama orang tua pas sapo, pagar supaya tidak diganggu sihir dan seterusnya. Itu kan Rasul sudah ajarkan. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim, 3 kali dibaca di pagi hari, maka tidak akan ada yang bisa mengganggunya sampai malam hari. Siapa yang membacanya 3 kali di sore hari, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkannya, mengganggunya sampai tiba pagi hari lagi. Jadi dibaca pagi dan sore hari jamaah sekalian. Ini langsung Rasul yang ajarkan kita baca-bacanya. Ya, sisa kita bagaimana yakin dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah mengamalkannya. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lain. Ada zikir pagi dan petang. Ada kumpulan doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Itu tentu saja lebih afdol karena jelas asal usulnya. Adapun yang lain sebenarnya bisa saja. Yang penting tidak diyakini bahwa ini merupakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi bersanji, ya minimal poin positifnya itu banyak bersalawat dan seharusnya dengannya banyak mengetahui kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya kira ini mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.